Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Rifan Anangkim untuk mengupas kisah-kisah misteri yang ada di dunia. Hal-hal yang dulunya tabu tak layak diperbincangkan, sekarang saya akan memperbincangkan. Kisah-kisah tersebut akan kuak selengkap-lengkapnya guna menjadi pengetahuan bagi kita semua, dan inilah di channel Rifan Anangkim. Saudari Leni, ya namanya itu Leni. Dia itu asli orang Sukabumi, dan dia pindah membeli perumahan bersama keluarganya di salah satu perumahan yang ada di Ranca Ekek, Kabupaten Bandung. Ranca Ekek ya. Oke, kisahnya seperti ini. Dia pindah dari Sukabumi ke perumahan Ranca Ekek. Emang di mana sih, kalau kalian emang bertanya, Bang itu Ranca Ekeknya di mana? Perumahan di Ranca Ekek kan banyak. Yang di mana? Oke, mohon maaf saya gak akan ngasih lokasinya karena takutnya jadi apa ya? Jadi pencitraan buat perumahan tersebut ya. Karena tidak semua perumahan juga seperti ini yang dialami oleh Leni ya. Oke. Tapi sebelum saya menceritakan tentang kisah pengalaman mistisnya Leni, bagi teman-teman yang belum subscribe channel saya, silakan kalian subscribe channel saya karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasi biar kamu jadi orang yang pertama yang menonton video saya selanjutnya. Jangan lupa di like, di share, dan di komen kepada teman-teman kamu biar teman-teman kamu juga tahu apa yang kamu lakukan. Dia berangkat hari Kamis, hari subuh ya. Kamis pagi banget, setelah sholat subuh hari Kamis dia pergi langsung menuju ke Ranca Ekek. Sampai di sana setelah lewat tol, mungkin dia break juga dan sebagainya, akhirnya dia tiba setengah 2 sore ya, mungkin setengah 2 siang lah. Akhirnya dia langsung karena udah tahu juga, akhirnya dia oh ini perumahannya, ternyata udah ditata rapi perumahannya. Wah, kata Leni, papa keren banget ya. Ya dong, ini buat siapa? Kan buat Leni sayang, katanya mungkinnya seperti itu ya, dari ayah kepada putrinya Leni. Oke, artinya kan jadi Kamis malam ya, mereka mungkin melaksanakan sholat berjamaah, mungkin ya, makan bareng mungkin ya. Tapi di sini juga diceritakan setelah sarapan gitu, makan malam bersama, mereka menonton TV dan waktu telah menunjukkan pukul 9 lebih. Nah, Leni pergi karena dia itu tidurnya itu di lantai 2 sehingga dia tidur sendirian. Ketika dia kamarnya kan seneng banget ya Leni, karena wah itu ternyata nih bed covernya juga emang warnanya emang girly banget. Jadi warnanya itu sesuai dengan temboknya, dengan lemarinya, meja belajarnya, komputernya. Pokoknya semuanya sudah tertata rapi yang disuguhkan oleh ayahnya kepada Leni. Tapi ternyata menurut sudut pandang di balik keindahan kamarnya Leni, ternyata ada beberapa yang mungkin tidak disukai oleh Leni. Malam itu dia merasa tertindih. Ada seorang yang duduk di dadanya sehingga Leni gak bisa bergerak, gak bisa ngomong. Tapi Leni sadar ini ada seorang yang menekan tubuhnya. Kata bahasa Sunda ini namanya ditindihan eueup. Katanya seperti itu. Leni bangun. Astagfirullah. Dia terus beristighfar. Dia berjerit-jerit, mah. Ternyata baru pukul 11. Orang tua anak masih nonton TV. Ada apa sayang? Kata bapaknya Leni. Bapak pengen tidur sama Ed. Mau bilang sama mama, ternyata langsung dipotong. Ed, udah pergi. Kamu kan udah besar. Katanya kamu pengen kamar sendiri. Udah aja pergi. Bagus kan kamarnya? Emang kamarnya kurang apa? Apa yang kurang? Kalau ada yang kurang, besok kita beli. Itu kata ayahnya. Leni mengatakan seperti ini.
Tapi Pak, nah, gak ada tapi-tapian. Kalau ada yang kurang ngomong aja sama Bapak ya, gitu katanya, kata ayahnya. Leni pun naik lagi ke tangga dan dia mungkin merenung berpikir, oh mungkin itu hanya mimpi buruk. Oke, mohon maaf. Reni pun kembali tertidur sambil ngedengerin lagunya Melly Goeslaw yang berjudul Suara Hati. Soundtracknya Ada Apa Dengan Cinta, yang teng 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 teng. Akhirnya Leni tertidur. Dia masuk ke alam bawah sadar. Dia bermimpi dan Leni pun tertindih lagi. Kayak ada sosok yang duduk di dadanya. Dan Leni bangun, sadar, tapi Leni gak bisa membuka matanya. Leni pun gak bisa ngomong. Leni mencoba beristighfar tapi gak bisa. Mungkin seperti itu, karena aku juga dulu pernah mengalami ya, Arab dan Leni pun bangun. Astagfirullah, Tuhan, ini ada apa? Astagfirullah. Leni itu tidur jelas-jelas menggunakan headset. Handphonenya di sampingnya. Tapi di sini diceritakan ternyata handphonenya sudah ada di atas meja bersama headsetnya. Aneh kan? Terus siapa yang tadi yang mendidik Leni? Leni pun langsung tiba-tiba karena melihat handphone sama headsetnya itu ada di meja belajarnya. Langsung Leni menarik selimutnya dan langsung dia menggigil ketakutan. Ternyata ketika Leni badannya semua diselimuti oleh selimutnya ada yang narik. Leni menjerit. Astagfirullah. Ternyata gak ada siapapun, gak ada manusia yang menarik selimut. Leni pun kembali menarik lagi selimut dan kayak gini. Tiba-tiba ada yang narik lagi. Langsung menjerit karena yang terlihat adalah sosok ibu-ibu. Ternyata dia adalah mamahnya. Mama, kamu kenapa sih nak? Kamu kenapa teriak-teriak segala? Mah, Leni takut. Masa udah gede nggak takut? Tiba-tiba ayahnya atau papanya datang. Masa takut? Udah gede. Katanya kan mau adik. Dia bilang seperti itu. Tapi udah. Makanya kalau mau tidur berdoa dulu. Tinggal Leni mungkin aku belum berdoa. Leni pun berdoa dulu, Bismillahirrahmanirrahim, dan setelah itu dia kembali tertidur. Tiba-tiba terdengar suara tak. Leni pun bangun, sadar, langsung dia menoleh ke ternyata Leni berpikir itu dalam hatinya, itu bukan apa-apa. Itu tiba-tiba kursi
belajarnya muter, muter-muter. Ini pun astagfirullahaladzim, ini kenapa mungkin ada tikus, ada yang lewat. Akhirnya Leni pun sambil menjamkan mata dan tarik selimut, dia pun tertidur. Dia bermimpi. Dia ketemu sama bapak-bapak. Karena dia minta tolong. Neng, tolong mamang. Dia bilangnya seperti itu. Katanya tolong mamang. Tolong. Entah kenapa Leni bilang seperti ini di dalam mimpinya. Tolong kenapa? Ternyata Leni hanya ketakutan di dalam mimpinya. Leni pun terdiam. Meski di dalam hatinya, aku harus ngapain? Tiba-tiba sosok yang ada di dalam mimpinya itu Raib hilang begitu saja, dan Leni pun terbangun. Dia kembali beristighfar. Astagfirullah. Ternyata waktu sudah menunjukkan pukul 4:30 dan ternyata dibangunin nih sama ayahnya. Bangun, udah sholat, udah waktu sholat nih, udah waktu subuh nih, udah waktunya sholat subuh. Ayo cepet bangun. Akhirnya Leni iseng-iseng, Pak, perumahan ini dulu kayak gimana, yang bangunnya gimana? Ya gak tahu, jawaban ayahnya dengan jelas, singkat, dan padat. Leni pun bermain-main, jalan-jalan besoknya ke pos satpam dan mengatakan dia iseng-iseng nanya apakah ada yang gimana ketika proses pembangunan perumahan tersebut. Ternyata oh iya, itu pernah ada orang yang meninggal, bapak-bapak katanya. Bapak-bapak dia tuh lagi bangun, akhirnya dia tuh terjepit oleh kendaraan alat berat, sehingga dia harus kehilangan nyawanya dengan mengenaskan. Terus gimana? Udah dikuburkan? Kata Leni. Katanya udah. Oh, saya emang kenapa nanya? Ternyata dia Leni menceritakan dengan detail-detailnya kepada Pak Satpam tersebut. Bahkan Pak Satpam juga dia mengatakan seperti ini. Oh, gak apa-apa katanya. Itu udah biasa. Nanti malam-malam berikutnya juga gak akan pernah kayak gitu lagi. Asalkan sebelum tidur harus berdoa. Kalau bisa sholat sunat dulu 2 rakaat. Ternyata si pos satpam juga namanya satpamnya Pak Andi ya. Aduh, lupa, maaf diceritakan, maaf ya. Pak Andi, ternyata si Pak Andi itu pernah mengalaminya juga. Bahkan Pak Andi mengatakan itu namanya adalah erep-erep ya, jadi seperti itu. Akhirnya Leni pun pamitan pulang dan gak paham. Jadi terus si mamang itu minta tolong tuh apa gitu. Kenapa harus minta tolong sama Leni? Kenapa harus mengganggu kehidupan Leni? Kenapa nggak ke temen yang lain? Bahkan Leni juga emang bersosialisasi lah, nanya-nanya, meskipun dia itu baru kalau duduk di bangku SMP ya kelas 7, dia juga nanya-nanya, ngobrol-ngobrol, main-main. Kamu udah berapa lama tinggal di sini? Kata tetangganya maksudnya. Aku udah 1 bulan yang lalu, pernah mengalami ini gak, gini-gini. Ternyata
kebanyakan ada yang pernah ada yang enggak. Aku pernah, cuman sekarang udah lagi ada banyak yang bilang seperti itu. Tapi kata Leni bahkan sampai saat ini juga gitu, rasa takut itu selalu ada. Bahkan sempat sih Leni membujuk keluarganya untuk pindah rumah, maksudnya itu pindah ke perumahan itu yang di depan, yang dekat pinggir jalan raya, jangan yang di belakangnya. Pernah membujuk, tapi kata papanya bilang seperti ini, di dekat pinggir jalan raya itu berisik, tapi kalau di belakang sunyi. Karena emang papanya emang seneng yang tempat-tempat yang lebihnya itu, jadi gak suka keramaian sih, seperti itu. Nah, bagaimanakah nasib Leni? Apakah Leni mampu memecahkan apa sebab-sebabnya? Dalam mimpinya Leni ada bapak-bapak yang selalu minta tolong, karena mimpinya itu selalu terulang-ulang. Nantikan jawabannya insya Allah malam Jumat yang akan datang. Oke, thank you so much. Karena ini cerita Leni panjang banget nih. Leni, saya kan tapi gak apa-apa lah, gak apa-apa. Jadi saya dipotong aja biar gak boring juga gitu. Pokoknya bagi teman-teman yang punya cerita kayak Leni juga, mau panjang juga, oke, gak apa-apa, saya akan terima, thank you so much. Pokoknya yang sudah ngirim, kalau ceritanya bagus ya insya Allah akan dapat hadiah lah. Pokoknya thank you so much. Wabillahi taufiq ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.